Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang budiman, yang kami muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita semua bisa bermuajah dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Pemirsa sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa fi dhillih. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh naungan di hari akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamu adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, ada anak muda yang senantiasa tumbuh dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid, ada anak muda yang juga senantiasa terpaut hatinya di masjid. Kemudian selanjutnya, rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, ada 2 orang yang bersahabat, ya, berkawan karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Selanjutnya ada rajulun da'atshu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, ada laki-laki yang pernah digoda, diajak oleh seorang wanita yang punya rupawan yang bagus, yang cantik, kemudian dia mengatakan inni akhafullah. Kemudian selanjutnya ada orang yang suka bersedekah, rajulun tasaddaqa hatta la ta'rifu shimalu ma anfaqa yaminuhu, ada orang yang suka gemar berinfak sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Kemudian yang terakhir adalah rajulun zakarallah, yang senantiasa berzikir kepada Allah sampai-sampai air matanya jatuh dan meleleh. Nah, pemirsa sekalian sama-sama berbahagia. Ada yang menarik dari hadis ini adalah ternyata dari 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat ini, yang paling pertama di posisinya itu adalah imam adilun, pemimpin yang adil. Ya. Ini menarik dikaji karena di antara 7 golongan itu justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan pemimpin yang adil ini pada posisi yang pertama. Ya, kenapa bukan anak muda tadi yang rajin ke masjid? Kenapa bukan 2 orang yang berkawan karena Allah tadi? Kenapa bukan ahli sedekah tadi? Kenapa bukan ahli zikir tadi? Nah, ini pastinya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan pelajaran buat kita semua bahwasanya memang pemimpin ini punya peran yang penting dalam kehidupan umat manusia. Nah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah pemimpin yang dirindukan. Nah, adil ini merupakan salah satu karakter pemimpin yang juga merupakan nilai Islam yang sangat universal. Ya, mau Anda Muslim, ya, mau Anda bukan Muslim, mau Muslim, mau non Muslim, mau beriman atau tidak beriman, bila Anda zalim, bila Anda tidak adil, maka orang akan menjauhi Anda. Tapi ketika Anda adil, meskipun Anda bukan Muslim, maka Anda akan dicari dan Anda akan dirindukan. Inilah yang pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya.
Mungkin kita pernah dengarkan bagaimana kisah hijrah pertamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Habasyah. Ya, ketika Rasulullah SAW dibawa intimidasi dan gangguan para kafir Quraisy, tiba-tiba Rasulullah SAW memberikan izin kepada para sahabatnya untuk pergi ke negeri Habasyah. Pertanyaannya adalah, apakah para sahabat ini meninggalkan kota Mekah gara-gara kekafiran orang-orang kafir Quraisy? Apakah Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat ini untuk meninggalkan kota Mekah menuju ke negeri Habasyah gara-gara tidak tahan lagi dengan kemusyrikan orang-orang kafir Quraisy? Ternyata pemirsa sekalian sama-sama berbahagia, jawabannya adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan, intaliku izhabu ila ardil Habasyah fa inna biha malikun la yuzlamu fihi ahad. Coba, ternyata kata kuncinya adalah pemimpin yang adil. Pergilah kalian, berangkatlah kalian ke negeri Habasyah, ke Ethiopia sekarang, ke Afrika. Fa inna biha, karena di negeri Habasyah ini ada seorang raja, la yazlimu ahadan, yang tidak pernah menzalimi seseorang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat ini untuk hijrah dari Mekah bukan karena tidak tahan lagi dengan kekafiran orang-orang kafir di negeri Mekah waktu itu, bukan karena tidak tahan lagi dengan kemusyrikan, tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah dan memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan kota Mekah karena tidak ada lagi keadilan yang beliau dapatkan di situ. Yang ada adalah kezaliman dan intimidasi. Ya, jadi ini yang pertama, ya, pemimpin yang dirindukan oleh manusia, oleh orang adalah pemimpin yang adil. Ini juga yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada kasus, ya, Imra'ah Makhzumiyah, ada wanita dari suku Makhzumiyah. Makhzumiyah ini salah satu suku terpandang. Ya, orang-orang Quraisy ketika itu ingin supaya wanita ini dibebaskan, ya, tidak dijatuhkan had kepada dia, tidak dipotong tangannya. Maka bermusyawarahlah mereka, maka ditunjuklah Usama bin Zaid, hubbi Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai Rasulullah SAW, supaya Usama ini menjadi juru bicara kepada Rasulullah SAW dan minta supaya diringankan, supaya wanita Makhzumiyah ini dibebaskan dari hukuman mencuri tadi. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum, ya, sesungguhnya yang membinasakan, yang menghancurkan bangsa-bangsa, kaum-kaum sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mereka, ketika orang-orang terhormat mereka yang korupsi, yang mencuri, itu dibiarkan. Tapi ketika yang mencuri, ketika yang korupsi adalah orang-orang lemah mereka, itu diberikan sanksi dan hukum. Maka di sini Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, waimullah, demi Allah, ya, seandainya Fatimah, lau kanat Fatimah la sarakat laqata'tu yadaha, seandainya Fatimah mencuri, maka saya akan memotong tangannya. Inilah sosok pemimpin yang kita rindukan, yang kita inginkan. Pemimpin yang tidak pandang bulu, mau anaknya, mau keluarganya, mau kelompoknya, itu semua diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka pemirsa sekalian sama-sama berbahagia. Kemudian yang terakhir, karakter pemimpin selanjutnya yang dirindukan adalah pemimpin yang mampu mensejahterakan warganya, ya, pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Kalau tadi yang pertama adalah adil, maka yang kedua ini adalah sejahtera. Inilah yang membuat kenapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hanya menjadi presiden umat Islam, yang menjadi khalifah, yang menjadi Amirul Mukminin, itu hanya kurang lebih 29 bulan, ya, hanya 2,5 tahun, tidak sampai 3 periode, tidak sampai 4 periode, tidak berperiode, hanya 2,5 tahun. Tapi Umar bin Abdul Aziz sampai saat ini dicatat oleh tinta emas sejarah umat Islam, dan di mana-mana itu diakui, ya, karena jawabannya adalah Umar bin Abdul Aziz itu mampu mensejahterakan masyarakatnya. Rasulullah SAW pernah mengatakan seperti ini,
Akan datang suatu zaman, akan datang suatu waktu di mana para orang-orang kaya, di mana para orang-orang berduit akan mencari orang miskin, akan mencari orang fakir untuk diserahkan zakat mereka, infak mereka, tapi tidak ada lagi orang miskin yang mereka dapatkan. Dan pemirsa sekalian sama-sama berbahagia, tahu nggak kalian? Ternyata hadis Rasulullah SAW ini terwujud di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin, menjadi presiden umat Islam, tak ada satupun orang miskin yang didapatkan di bawah kepemimpinannya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan gaji paling minim bagi masyarakat, bagi rakyat yang ada di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah 20 dinar, ya. Kira-kira kurang lebih 30-40 juta untuk saat ini. Nah, akhirnya tidak ada orang miskin yang bisa kita dapatkan. Maka inilah karakter pemimpin yang kita rindukan saat ini. Ya, mudah-mudahan kita semua ya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang adil, kemudian pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.